sebagai manusia kan sudah punya alam sendiri-sendiri ya. Jadi kita hidup di dunia itu ada berdampingan dengan ya namanya alam gaib ya, yang ditempati makhluk Allah yang astral yang tidak bisa kita lihat, akan tapi mereka bisa melihat kita ya. Tentunya kita sudah diberi pagar, diberi doa-doa untuk dijaga di hal tersebut. Akan tetapi ketika dulu dibangunnya terminal, itu di sebelah utara makam Mbah Kyai Gede Murico itu ditemukan lumpang. Dan ada satu mitos yang berkembang, siapa yang memegang dua patung naga ini, konon ceritanya itu bisa mendengar suara-suara aneh, atau terkadang terdengar suara-suara aneh, atau juga bisa melihat penampakan-penampakan. Semua yang menjadi warisan dari leluhur kita itu untuk dijaga, dirawat. Bukan kita mendewakan, bukan kita kok berbuat syirik, musik tidak, tetapi dari warisan beliau-beliau ini, dari warisan mereka ini, kita bisa mempelajari bahwa orang-orang terdahulu itu sudah mempunyai kelebihan. Ya, nama saya Pak Temu. Di warga masyarakat Merican, saya dipercaya untuk mengabdi pada masyarakat sebagai rois atau kaum yang mengurus kematian warga, nguruti jenazah, dan dari memandikan sampai mengubur. Ya. Untuk beberapa waktu ini kami mewakili untuk memberi keterangan atau informasi kepada peziarah di makam ini untuk memberikan penjelasan pada mereka-mereka yang berziarah, dan juga untuk mengingatkan bahwasanya jangan sampai berziarah kubur itu menyalahi aturan atau salah niat, bahwasanya ziarah kubur untuk memberikan doa kepada yang telah meninggal dan juga mengambil hikmah pelajaran kepada yang telah meninggal untuk mencontoh kebaikan-kebaikan dan perjuangan mereka ketika beliau-beliau masih hidup di dunia. Sebagai generasi tentunya kita mengambil contoh yang baik untuk membangun warga, khususnya warga Merican, yang lebih baik lagi. Ya, kalau Kyai Gunung Murico itu kita juga bertanya dan mendengar dari sepuh-sepuh kita, dan juga dari para kiai, ustadz yang berziarah di sini, itu mengatakan bahwasanya almarhum Kyai Gunung Murico itu tokoh Mataram Islam pada waktu Babat Mataram. Ya, ini juga menjadi spiritualis raja dan kemungkinan juga sebagai punggawa kerajaan Mataram Islam waktu itu. Ya. Dan ketika meninggalnya itu di sini, karena di sini merupakan tanah merdekan Kyai Gunung Murico. Tanah merdekan itu istilahnya tanah sebagai hadiah untuk di tempat tinggali yang diberikan raja untuk seseorang yang berjasa di kerajaan tersebut. Ya, mungkin dulunya Kyai Gunung Murico ini berjasa di Mataram Islam pada waktu itu raja pertama itu
Panembahan Senopati dan menjadi punggawa dan juga spiritualis raja yang mungkin jasanya sangat besar, sangat bagus. Ternyata itu diberi tanah perdikan atau tanah hadiah untuk ditempati. Ya dulu itu pada waktu pembangunan terminal, kurang lebih pertengahan tahun 2002, itu memang dari pemerintah rencana mau pindah makam ini di wilayah Bantul. Akan tetapi warga menolak dengan alasan satu, masalah ekonomi. Nanti kalau makam ini dipindah, tentunya warga menengah ke bawah itu tidak mampu untuk memakamkan warganya yang meninggal. Kedua, kalau makam Mbah Kiai Gunung Purworejo dipindah sebagai cikal bakal tokoh, nanti tidak ada lagi figur yang yang dikeramatkan atau yang contoh diteladani dari generasi-generasi kita. Karena dengan kita menjaga makam beliau, tentunya generasi yang akan datang tahu bahwasanya kampung ini, warga ini tidak begitu saja berdiri, akan tapi ada tokoh yang sebelumnya sudah hidup lebih dulu dan berjuang lebih dulu di wilayah ini. Kalau sebetulnya waktu itu ya yang membangun juga tidak mengisyaratkan ada simbol, akan tetapi setelah kita pelajari ya dari lorong itu kan, kalau lorong yang kita lewati tadi itu kan sebagai keamanan untuk warga yang mau nyareke atau nguburkan keluarga yang telah meninggal. Masalahnya ini terminal, jangan sampai nanti ketika kita menyeberang jalan untuk mengubur jenazah itu berseberangan dengan bis atau kendaraan yang lewat. Untuk untuk keselamatan. Terus yang keduanya untuk patung naga. Naga itu kan simbol ular ya, ular besar. Bahwasanya kalau kita bisa ambil contoh di situ ada pelajaran, ada hikmah bahwasanya ular itu akan bertambah kuat, bertambah sakti, bertambah apa saja kekuatannya ketika setelah berpuasa. Itu akan menjadi mempunyai kekuatan lebih. Dari situ kita bisa mengambil hikmah dengan makhluk Allah ini yang namanya ular. Itu bahwasanya ketika manusia mau prihatin, mau puasa, tentunya akan meningkat kemampuan jati dirinya, baik itu jiwanya maupun jasmaninya. Kalau mitos-mitos tertentu itu namanya kita hidup sebagai manusia kan sudah punya alam sendiri-sendiri ya. Jadi kita hidup di dunia itu ada berdampingan dengan ya namanya alam gaib ya, yang ditempati makhluk Allah yang astral yang tidak bisa kita lihat, akan tapi mereka bisa melihat kita ya. Tentunya kita sudah diberi pagar, diberi doa-doa untuk dijaga di hal tersebut. Akan tetapi ketika dulu dibangunnya terminal, itu di sebelah utara makam Mbah Kiai Gunung Purworejo itu ditemukan lumpang. Tahu lumpang? Lumpang itu yang untuk lumpang batu yang untuk menumbuk padi. Ya, di situ ditemukan, akan tapi tidak kuat diangkat oleh alat berat, biku. Jadi itu yang mengambil itu dari abdi-abdi keraton di Jakarta.
Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Wow, dan Sobat Javanika semuanya, malam hari ini kita berada di salah satu lokasi komplek pemakaman di Yogyakarta. Yang mungkin kalau Sobat Javanika membayangkan, Yogyakarta itu kan identik dengan kalau makam ya Om, ada makam Kota Gede sama makam Wonogiri seperti itu. Memang ada makam pahlawan, makam yang lain. Tetapi ada satu makam yang boleh dibilang ini unik banget karena lokasinya berhimpitan dekat banget dengan salah satu terminal utama di Yogyakarta, yaitu Terminal Giwangan. Nah ini kita sebenarnya berada di makam apa Om? Iya, ini kalau kita baca nih Mas di atas ini tulisan aksara Jawa ya? Aksara Jawa. Sasono Loyo Kiai Guno Mrico. Guno Mrico berarti yang disemayamkan atau yang disarekan di sini adalah seorang sesepuh dari kawasan ini, yaitu Kiai Guno Mrico. Iya, dan siapakah beliau? Nanti akan kita ceritakan ya sejarahnya seperti apa ketika nanti kita memasuki area kompleks pemakaman atau pesarian. Tetapi sebelum itu kita cerita di sini nih Mas. Karena di kanan kiri kita ini ada pengingat tentang kematian. Ya. Karena kita membicarakan tentang Sasono Loyo, pesarian, tentunya pemakaman itu juga. Kalau yang dirasakan energi di sini apa Mas? Sebelum nanti coba kita cerita atau kita nanti akan menceritakan satu-satu properti. Oh gitu. Dan, beliau ya yang ada di sini tuh sebelum nanti kita masuk kalau melihat sesuatu yang negatif ataupun melihat entitas-entitas astral yang negatif itu diceritakannya di sini aja karena ketika kita masuk tentunya positif pikiran kita ataupun penglihatan kita ya yang melihat tentang entitas yang ada di luar makam ini tidak akan bisa dilihat di dalam makam ya karena ini ada seperti pembatas ataupun garis merah atau hijab yang menutup itu hanya yang berniat baik itu bisa masuk baik secara fisik ataupun secara metafisik gitu mesti. Ya Om, kalau ngomongin rasa ya ini belum dari tanyain rasa. Sebenarnya kakak split dua sih Om. Ketika kita menengok ke sana, sebenarnya ini kayak malah vibes-nya itu kayak makam-makam yang adem kayak kalau boleh saya sebut kayak Kota Gede sama Imogiri hampir seperti itu. Cuman memang di sebelah luar sini gerah banget. Iya, memang kalau kita lihat ini kan akses underpass di terminal ini ya. Jadi singkat cerita ini adalah terminal utama yang dulunya semuanya adalah kompleks persawahan, kecuali kompleks pemakaman ini gitu. Jadi kompleks persawahan, kemudian ini relokasi dari terminal yang lama. Ini boleh dibilang terminal baru. Dibangunnya di tahun 2002, selesainya di tahun 2004 dan di balik itu memang ada satu kompleks pemakaman yang itu sudah menjadi pesan turun-temurun tidak bisa direlokasi dan menurut cerita dan apa yang saya lihat ya dan beberapa dari literatur dijelaskan bahwa dulu ketika proses pembangunan bahkan para pekerja menggunakan eskavator ataupun alat berat itu tidak bisa gitu. Nah ini nanti ada kaitannya dengan pohon besar yang ada di dalam. Namun ada satu cerita di sini gitu. Jadi tentang sosok perempuan yang jika malam-malam tertentu entitas ini keluar Mas Di dan mendatangi agen-agen bis seolah-olah menjadi seperti penumpang. Oh, yang itu kemudian menurut masyarakat sekitar suka diganggu di sekitar makam. Iya. Jadi selama tadi kita berjalan ya dari atas melewati lorong turun ke bawah, entitas ini sudah ada. Gitu. Nah ini singkat cerita agen bis ya, ini terkadang sangat hati-hati ketika ada ini penumpang. Karena pernah ada satu cerita bisnya itu ini para konduktor atau kernetnya itu nyari penumpang, membujuk para penumpang ya. Ini trayek ini ikut ya berangkat gitu. Tetapi kok terkadang ada suara dari dalam bisnya wes kebak gitu. Maksudnya bisnya udah penuh. Lah ketika ditengok itu penuh memang pasti.
tampak penuh. Dan saat jalan tiba-tiba kosong bis itu, gitu. Tanpa penumpang. Ini yang membuat cerita di sini kalau pas malam hari atau dini hari jangan hitung berapa banyak penumpang. Melalui wajah dan kepala atau badan, tapi lihat kakinya. Oh, kakinya. Oh iya. Karena dulu bisa jadi jumlahnya beda ya, jumlah kepalanya sekian, kakinya udah nggak ada. Jadi ada satu cerita yang ini tadi, perempuan udah pesan tiket, datang malam naik bis. Lah si agennya ini dengar cerita-cerita itu, petugas atau pekerja agennya ini. Kemudian naik lihat, setelah dilihat ada sosok yang duduk, itu kok nggak ada kakinya. Kemudian ketika didekati lari gitu, hilang. Dan ini ada satu cerita juga, terkadang entitas ini bisa menembus tembok-tembok gitu. Jadi pindah antara satu ruang ke ruang lain. Nah ini saat entitas ini akan nampak ya, biasanya akan tercium bau melati atau kamboja. Nah ini ada cerita itu ya. Ya ini ada kaitannya dengan keberadaan dari bis setan mesti. Kita kenal ada satu bis setan yang trayeknya itu Jogja, Solo, Madiun, Surabaya. Oh, yang sangat melegend. Iya, dulu pernah ini ya, pernah sempat jadi berita viral itu ya. Iya, itu udah tahun-tahun ada kaitannya sama itu. Ini sih, sama cerita tentang bis gaib juga di sini. Tetapi ini tentunya menjadi prolog saja. Sebelum nanti kita akan masuk ceritanya seperti apa. Ini mungkin Mas Di, kita lihat yang pertama dulu, keranda. Mungkin yang mendapat bayangan apa Mas Di? Ini boleh dipegang nggak sih Om? Boleh. Properti yang ada di sini. Permisi ya. Langsung pusing saya Om. Masih dapat gambaran apa? Saya nangkapnya sosok perempuan, tapi mungkin agak beda sama yang Om tadi ceritakan. Karena ini perempuannya tua, kayak nenek-nenek gitu. Kemudian entah beliaunya memang pernah meninggal di sini, kemudian berada di keranda ini, atau itu dari tempat lain. Soalnya yang berwujud seperti ini sempat tadi kayak keliling seperti itu, kayak gitu. Gimana Om? Iya, sebenarnya dari awal memang maaf ya, ini kan residual energinya tentunya kendaraan terakhir ya, yang mengantar dari rumah duka ke komplek pemakaman. Entitas-entitas ini sih Mas Di ya boleh dibilang sosok indigo gitu. Iya. Tapi saya lihat putih. Morinya atau kain kafannya itu putih bersih. Berarti ini memang residual yang saya tangkap, residual energi. Dan begitu banyak yang sudah dihantarkan ini Mas Di gitu. Ini hanya berpesan ini adalah kendaraan terakhirmu. Sekaya-kayanya, sebanyak-banyaknya mobil yang kamu punya ketika hidup, ya ini nanti ini. Kendaraan dengan roda manusia gitu. Itu sih Mas Di. Cuman kalau kita ngomongin keranda yang seperti ini, image masyarakat, wah ini berarti serem dan sebagainya. Kemudian nanti ada sosok-sosok tertentu kayak gitu. Sebenarnya muatan dari keranda yang ada di sini sendiri ya Om, ini apakah memang memuat energi negatif yang seperti itu, atau ternyata tidak, atau memang itu campur tergantung kondisi? Iya. Termasuk tergantung mindsetnya orang gitu. Kalau menganggap ini menyeramkan itu bisa Mas Di, itu yang kadang termanipulasi gitu. Tapi ini juga di belakang kita ini juga satu yang menarik juga Mas Di, ada peti mati Mas Di. Nah ini lebih klasik Om. Iya. Coba Mas Di dekati, dibuka, yang dapat gambaran apa? Boleh dibuka ini? Serius nih? Nggak apa-apa. Permisi ya. Dalamnya seperti apa? Bisa atau tidak tapi? Oh bisa Mas Di. Peralatan, menyimpan peralatan ini. Gali kubur ini Mas Di. Oh iya, untuk ada cangkul, ada ini. Iya, ini sebenarnya tukang gali kubur dengan tukang gali sumur itu secara fisik memang lebih capek tukang gali sumur. Oh iya, karena lebih dalam. Secara fisik Mas Di. Tetapi secara spirit lebih capek tukang gali kubur. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena calling dari orang yang menggalinya itu takut Mas Di. Takut akan kematian, takut akan berpisah dengan majikannya. Gitu. Jadi capeknya orang gali kubur itu bisa berhari-hari Mas Di. Karena melibatkan ini ya, energi dia yang spiritual gitu. Berbeda dengan kalau yang sudah terbiasa untuk gali sumur, satu hari besok gali lagi sudah aman gitu. Tapi gali kubur itu capeknya luar biasa Mas Di. Apalagi
ketika melihat dan turun ke bawah yang dalamnya hanya kurang lebih 2 meter lah, 2 meter lah, lebih kurangnya 2 meter, itu capeknya luar biasa karena korinnya ini takut pasti, korinnya seseorang itu. Oke. Kemudian ini Om di sebelahnya saya Song-song ya? Iya. Ya ini masih tertarik sama ini nih. Iya kayak ini ya. Mungkin yang bisa Mas diceritakan ini justru. Coba apa namanya? Song-song gitu. Payung, orang Jawa bilang payung moto, moto seperti itu. Diberdirikan Mas coba. Kalau lihat ini warnanya kan hijau kayak gini identik sama keraton Jogja seperti itu. Cuman kalau song-songnya sendiri, payungnya sendiri memang orang Jawa zaman dulu selalu menggunakan payung seperti ini untuk kayak upacara pemakaman di Jawa seperti itu. Nah kemudian ketika ketika payung ini tidak digunakan atau upacaranya sudah selesai, memori-memori dari orang yang dihantarkan, kemudian orang yang mengantar jenazah seperti itu masih kayak kerekam di sini gitu. Termasuk biasanya ditinggal sih Mas karena memberikan satu perlindungan juga maknanya untuk ini biar tidak panas kehujanan. Oke. Nah, satu lagi Om yang coraknya identik sama warna seperti ini, tapi di sebelah sana. Yang ini nggak semua ini makam ya, ada ornamen seperti ininya, permisi. Ini menurut cerita Mas ini memang disebutkan ada 2 ya. Ada satunya di sana. Biasanya memang ada sepasang ya ular naga bermotif Jawa gitu. Sebagai penjaga ketika akan masuk bangunan-bangunan yang disakralkan, ini adalah makam yang dikeramatkan. Kalau saya menangkap dan melihat ya, entitas yang ada di dalam ini sama. Sosoknya ular, udah pasti. Dan ada satu mitos yang berkembang, siapa yang memegang 2 patung naga ini, konon ceritanya itu bisa mendengar suara-suara aneh, atau terkadang terdengar suara-suara aneh, atau juga bisa melihat penampakan-penampakan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut saya ketika megangnya itu iseng atau tersugesti ingin ke arah itu, bukan beliau yang menunjukkan, tapi entitas lain yang mencoba balik. Oke. Tapi kita bukan berarti ini menyembah ya, tapi menghormati beliau yang ada di sini, atau kita bukan ada rasa takut, tapi kita waspada dan kita saling menghormati. Insya Allah nggak ada apa-apa gitu Mas. Dan ini boleh dibilang seperti 2 penjaga pintu. Jadi beliau ini menghalau energi-energi negatif, baik yang berasal dari fisik ataupun metafisik. Baik yang di bawah manusia ataupun makhluk astral yang akan masuk dengan tujuan negatif. Gitu. Jadi ini ya tadi yang tak sampaikan energi itu Mas. Nanti ketika kita masuk ya di sini ada gerbang. Di situ ada seperti itu tadi hijab penutup. Seperti korden gitu. Jadi kita masuk itu insya Allah kalau tujuannya baik ya akan menemukan yang baik dan sebaliknya. Itu sih Mas. Ini kita masuk Mas. Boleh? Ya. Kita lepas dulu sepatunya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lunun. Permisi. Ini makam Kiai Gunung Mrijo. Di sini ya. Baik teman-teman Javanika semuanya, kita sudah berada di dalam komplek makam Kiai Gunung Mrijo seperti itu, yang
konon ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu leluhur di daerah sini seperti itu. Mungkin yang Om Ho bisa rasakan dan ceritakan ketika kita di dalam sini gimana Om? Dahulunya adalah kerajaan Mataram Islam, itu yang pertama ibu kotanya ini, karena masih satu kompleks dengan Kota Gede mesti. Iya, dekat. Iya, jadi di era ini ya Panembahan Senopati waktu itu. Nah, Kiai Gunung Merico ini, beliau ini juga dulu satu seperguruan sebenarnya mesti. Dan saat lokasi ini kemudian babat alas di Alas Mentawai ya, beliau ini juga menjadi salah satu penasihat beliau. Gitu. Oke. Nah, singkat cerita, dahulu ketika suatu daerah itu berhasil ditaklukkan, juga di sini ini perempuan-perempuannya itu juga dikersake gitu, Diboyong gitu diboyong. ya. Satu hari ada satu perempuan yang dia tidak mau bersikeras, tidak mau diboyong gitu. Kiai Gunung Merico ini memiliki satu keahlian, beliau ini bisa menyirap seseorang. Oh, kayak di hipnotis gitu ya. Iya, iya. Tidur. Ya, dan juga beliau ini memiliki satu kemampuan, bisa ilmu meringankan tubuh dan bisa merubah benda berat menjadi ringan. Ada satu ajiannya gitu ya. Singkat cerita, ada seorang perempuan yang dikersake waktu itu untuk dibawa ke Kedaton, tetapi beliau ini menolak. Akhirnya beliau karena mendapatkan mandat ya, amanah, akhirnya perempuan ini bisa dibawa, tapi dibawanya dengan cara yang unik pasti. Gimana itu? Jadi dibopong ataupun diboyong seranjangnya. Waktu tidur. Waktu tidur. Oh, satu ini. Satu ranjang. Satu ranjang. Satu ranjangnya. Nggak digendong gini ya? Iya. Jadi satu ranjang, dan saat beliau ini tersadar ya, terbangun, sudah ada di Kedaton Kota Gede. Oh, oke. Nah, ini ada satu kisah sendiri sebenarnya. Karena keberhasilan dari Ki Gunung Merica waktu itu, akhirnya beliau diberikan satu daerah yang semula daerah ini masih hutan dan semak belukar. Nah, daerah ini kemudian dirambah atau dibuka di babat alas oleh beliau, akhirnya menjadi daerah Merican sekarang. Merican, gitu. ya. Jadi karena kita sudah ada di pesarian ini ya, yang Gunung Merico, ada baiknya kita berdoa mesti. Boleh. Kita mendoakan para ahli kubur yang di sini, semoga diterima segala amal kebaikannya dan diterima juga berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, di sisinya. Di sebelah Sini situ. mesti. Kita doakan mesti sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Al-Fatihah. Gimana Om? Ya lebih richas sih Mas. Richas ya, sama sih. Yang Mas dirasakan apa? Atau mendapatkan Insight cerita atau sebenarnya. kisah, Oke. pesan gitu? Kalau saya rasakan dari awal kita masuk komplek ini sebenarnya hampir sama kayak kita di Kota Gede, hampir seperti itu. Karena berbeda jauh atmosfernya ketika kita tadi masuk lewat sana seperti itu. Meskipun di sekitar kita ini memang beneran terminal seperti itu. Sana sudah ada bis lewat, kemudian ada penumpang, ada suara orang dan sebagainya. Tapi ini semacam kayak hidden mata air rasa seperti itu Om. Sehingga kita meskipun ada di tengah-tengah kota, ada di sebelah terminal persis, kita juga masih bisa merasakan keheningan, kemudian kita bisa terhubung dengan leluhur yang ada di masa lalu. Lalu ada beberapa visual sebenarnya yang saya sempat dalam tanda kutip terbersit seperti itu. Cuman saya belum berani memastikan ini apa karena sosoknya ini prajurit masa lalu. Beberapa, kemudian ada satu priayi laki-laki seperti itu, kakung agak sepuh, dia ada janggutnya, kemudian memakai semacam sorban tetapi nggak putih-putih seperti itu. Mungkin kayak model Wali Songo tetapi nggak putih bajunya seperti itu. Lalu yang terakhir, dengan adanya makam yang berdiri di sini tanpa digusur, tanpa dipindah atau
tanpa diutak-atik seperti itu, meskipun ini berdampingan mepet banget dengan kepentingan terminal seperti itu, ini juga jadi salah satu fungsi penghubung kita dengan masa lalu, dengan leluhur seperti itu, sehingga banyak akhirnya orang-orang yang berziarah ke sini, baik orang yang ada di Jogja sendiri maupun dari luar-luar Jogja. Sebenarnya berkunjung di sini bukan cuman untuk apa ya istilahnya kayak ngalah berkah atau meminta sesuatu, tetapi lebih utama ketika kita terhubung seperti itu, kayak silaturahmi tetapi kepada orang yang hidup sebelum kita kayak gitu. Iya, seperti menjadi ini ya Mas, penghubung antara masa lampau dengan masa sekarang, benar, dan melestarikan untuk masa depan. Ya. Gitu ya. Saya dapatnya kayak gitu. Ya, sama sih Mas Di. Jadi saat waktu itu ada rencana untuk memindahkan atau menggusur itu, serta-merta beliau sudah berpesan, siapapun nanti, apapun kondisinya, jangan gitu. Jangan, memang nggak boleh. Iya, karena menjadi pepundhen dan menjadi seperti sepuh ya. Ketika nisannya sudah hilang, anak cucu nggak akan tahu gitu. Cerita ataupun posisinya seperti apa. Dan ini juga makam itu tentunya sejatinya ketika kita datang, itu pantang sekali untuk minta-minta ya. Karena ketika pendahulu kita yang sudah wafat, ketika kita panggil ya atau kita minta kembali, masih menengok ke bawah, ke dunia gitu. Jadi menghalangi untuk naik gitu. Kasihan ya. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kesamaan atau kesempatan seperti beliau yang dimakamkan di sini gitu. Jadi bukan berarti dengan beliau yang ada di sini gitu. Dan kita tentunya mendoakan, karena salah satu hal yang dibawa sampai meninggal itu adalah doa anak soleh. Itu Mas Di. Itu sih satu pesan singkat dan mendalam dari beliau. Itu saja. Jadi overall untuk keberadaan makam dari Kiai Gunung Mrico yang ada di sini dengan terminal Giwangan yang ada di mepet banget, sebenarnya ini kalau nggak dibatasi tembok ini jadi satu. Iya benar. Hanya dibatasi seakan ini terpisah. Ini sebenarnya sampai sekarang tidak menimbulkan masalah apa-apa. Iya. Itu sih Mas. Oke, Sobat Javanika semuanya, kiranya cukup ya perjalanan kita di salah satu makam unik di Yogyakarta. Dan dikeramatkan. Ya, yang disakralkan juga dan masih diuri-uri sampai dengan hari ini dengan banyak insight, dengan banyak pengetahuan, dan ternyata ini meskipun beririsan langsung dengan salah satu tempat tersibuk di Yogyakarta, ini bisa berjalan berdampingan seperti itu. Ya, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung kita dengan subscribe, nyalakan lonceng, like, share sebanyak mungkin jika kalian suka, dan kita tunggu kritik, masukan, dan saran. Tulislah di kolom komentar. Jangan lupa juga, dukung channel yang satunya Om, channel Opsan. Ya, obrolan santai dan juga podcast Tanah Jawa. Dan terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi kami dalam syuting kali ini. Dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan berbelanja piranti-piranti mutakhir hanya di DOS Indonesia yang toko dan outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Akhir kata, kita pamitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Salam rahayu.